Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi mumpung masih di bulan Syawal ya. Masih bulannya silaturahim. Kita membahas tentang tema silaturahmi nggak bikin habis rezeki. Alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjutkan lagi nih ya. Sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita. Saya akan mengajak jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu. Ada video viral. Wah, yang update pemudik sebanyak puluhan juta. Masya Allah. Ketika pulang kampung. Ini dia tayangannya nih. Seorang pemudik menceritakan pengalamannya menghabiskan uang 20 juta rupiah untuk pulang kampung selama seminggu. Cerita ini dibagikan oleh akun TikTok Susan Susilo Putri belum lama ini. Unggahannya itu pun menarik perhatian warganet. Hingga Jumat 13 Mei atau 4 hari setelahnya, unggahan itu pun sudah disukai lebih dari 12.000 kali. Unggahan itu pun dibanjiri komentar beragam dari warganet. Ada pro dan ada pula yang kontra. Menurut pengunggah, ia menghabiskan 20 juta rupiah untuk pulang kampung selama 1 minggu. Tidak disebutkan kemana ia pulang kampung, namun ia menuliskan Wonosobo dan Temanggung dalam unggahannya. Masya Allah, luar biasa. Nah ini dia yang kadang-kadang bikin orang suka mau pulang kampung mikir, aduh nggak ada duit gimana pulang kampung. Kita kan harus bagi-bagi uang di sana. Nah ini PR ini, PR. Jadi barang-barang digedein. Iya, aduh ya Allah ya Rabbi. Ada juga yang dia kredit mobil, cicil mobil baru DP-nya doang. Pakai mobil pulang kampung, wah keren. Nggak tahu pas sampai pulang dibalikin. Iya, nggak bisa bayar. Nah ini silaturahim dalam Islam ini merupakan amalan yang mulia. Namun seringkali ya disepelekan oleh kaum muslimin. Tapi apakah benar nih Allah akan menjamin rezeki, bahkan rezeki akan dilipat gandakan bagi orang-orang yang menjaga silaturahim. Tapi nggak memaksakan kalau kata Ustaz Air tadi. Bagaimana penjelasan lanjutannya nih, silakan. Tafadhol Ustaz. Siap Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam izin. Bahwa apa yang disampaikan Mas Fadli tadi Bang Fadli itu memang kadang benar adanya. Ada orang yang pengen apa ya, tekor apa asal kesohor iya, gitu ya. Biar tekor asal kesohor. Biar tekor asal kesohor. Wah, udah nggak apa-apa buat gaya-gayaan gitu ya. Nah, kaitannya dengan pro kontra tadi saya sampaikan bahwa ya lumrah hidup di dunia ini lumrah. Ya, lumrah, ada yang pro, ada yang kontra. Mau 100 juta, Mas Fadli kemarin 100 juta katanya habis. Ya kan gitu ya. Ustaz Maulana entah berapa kemarin 500 katanya. 200 bawa keluarga semua ke kampung, ya Allah ya kan. Itu lihat tuh, saya doang Ustaz yang gak punya kampung kan di Jakarta. Nah ada hadis Rasulullah SAW, kalau Imam Bukhari itu mencantumkannya dari hadis nomor 16 sampai 20. Ya, dalam kitab ini, Al-Adabul Mufrad judulnya. Itu ada riwayat dari Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian yang terakhir Amr bin As. Dari 4 sahabat dengan jumlah hadis yang tadi disampaikan, ternyata Rasulullah SAW menitik beratkan kepada kalimat yang disampaikan Ustadz Maulana pada kesempatan segmen awal. Katanya begini, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi nasabihi falyasil rahimah. Itu bunyi hadis dan redaksinya dengan perawi yang macam dan banyak tadi. Nah, satu perawi saja kalau kita lihat sahabat yang meriwayatkan dan jalur sanadnya adalah kuat, bagi kita wajib mempercayai. Bagaimana? Fama balukum bi aksar min wahid. Bagaimana kalau perawinya lebih banyak dari satu? Dan ini adalah perawi-perawi yang dikenal dengan banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Aisyah. Dan ini masuk dalam the big five, 5 perawi hadis semua yang terbesar dan terbanyak meriwayatkan dari Rasulullah. Kemudian ada siapa? Amr bin As. Dan ada Anas bin Malik. Artinya apa? Sudah barang tentu wajib bagi kita mempercayai itu. Nah kemudian kalau ada nggak sih hubungannya antara rizki yang sempit dengan orang yang rajin silaturahim? Apakah salah hadisnya? Tidak, sama sekali tidak salah. Karena Ustadz Maulana tadi sudah menyinggung bahwa panjang umur, rizki yang diberikan itu tidak hanya dibatasi dengan, oh kalau gitu dari 60 jadi 70. Enggak, kadang-kadang usianya pendek, secara usia biologis pendek dia, 60 atau 40 sudah meninggal, tapi usia produktivitas dan kebermanfaatan panjang. Gitu Masya Allah, benar-benar. Imam Nawawi 40 tahun. Ibnu Taimiyah 40 tahun. Banyak bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengarang kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama yang jomblo begitu. Tapi usianya panjang melampaui batas usia secara biologis mereka. Ini yang pertama. Ya kan?
Yang kedua tentang rizki, apakah ada hubungannya? Sempit. Kalau memaknainya rizki itu hanya uang, pemahaman kita yang sempit, bukan rizkinya yang sempit. Pemahaman kita tentang hadis tadi sempit. Rizki itu bisa berupa koneksi, ya, perkenalan, kolega, pertemanan. Ini yang mahal sekali. Kadang-kadang ini yang tidak bisa dikonversi dengan apapun. Bahkan persahabatan yang baik, persahabatan dan apalagi ukhuwah yang sangat kuat, ini tidak terkonversi dengan apapun. Ya, coba bagaimana orang-orang yang punya sahabat yang baik seperti ini, dia tidak bisa dikalahkan dengan kondisi yang satu lagi susah, kemudian dulu pernah jaya. Enggak. Namanya sahabat sejati, susah senang bersama. Kata orang Kulonnya, glad and grieve together katanya. Gitu katanya Orang begitu. Kulon tuh Orang ngomongnya. Kulon bilang gitu. Kulon kan barat ya Bang. Iya, Allah benar. alam bisawab. Iya benar. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi kita bicara masalah tentang rezeki, ya kan masalah pertemanan ini luar biasa emang sih. Kadang-kadang bikin kita tuh juga bikin apa ya, rindu kalau sampai nggak ketemu. Dan ini bagus banget. Paling nggak nih kalau kita ketemu nih benar tadi apa kata Ustadz AR. Ada aja nih bahas, itu ngomong-ngomong lagi ngerjain apaan? Itu bisa dikerjain gak ya? Bareng, Katanya nggak ya kan? lagi megang proyek gitu ya. Nah, Ah, gitu. itu nambah juga rezeki. Pasti. Emang Ustadz Maulana mungkin umurnya 48 gitu ya. Iya, kan? iya, Tapi iya. kan kita nggak tahu umur berikutnya berapa maksudnya gitu. Jadi kaget ya. Usia Maksudnya kebermanfaatan. sekarang. Iya, usia maksudnya, kebermanfaatan, sekarang. Ustadz. Usia kebermanfaatan. Iya Masya Allah. Kebermanfaatan ternyata masih panjang. Amin. Tapi gini Ustadz Maulana mau izin nih silakan nih. Kalau misalnya bisa dijelaskan juga. Tadi Ustadz Maulana sempat bisik-bisik sama saya waktu di ruang ganti tadi ya pas Ya. iklan. Katanya kalau misalnya menghindari ada saudara atau kerabat gitu. Kata Ustadz Maulana punya cara sendiri katanya. Kalau misalnya aduh nih orang, kalau dia datang nih banyakan mudaratnya nih. Gimana mau izin? Apakah mempengaruhi rezeki kita apa enggak? Silakan Pak Betul. Izin Ustaz Air, Ustaz ini Mas Padli suka bongkar-bongkar rahasia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba. Kadangkala ada orang berusaha untuk nggak usah ketemu bahaya kalau kita ketemu sama dia. Atau berkata mudah-mudahan dia tidak datang. Kenapa? Kalau dia datang habis makanan kita. Membungkus lagi dia. Pasti banget sih Ya. pembahasannya. Silakan. Bagaimana jikalau ada orang menghindari silaturahmi karena kalau bersilaturahmi sama orang itu atau dia datang kepadanya itu justru membawa kerugian. Banyak orang mudik bisa jadi alasannya supaya tidak terima tamu di rumahnya. Bisa jadi. Dia tidak mau menerima tamu di Jakarta jadi dia mudik. Aku mudik dulu ya. Mohon maaf. Padahal dia tidak mau terima tamu itu. Itu siapa itu? Bukan saya ya. Aku sih pingin banget. Yang pertama yang harus dicamkan. Apa yang kita lakukan untuk menghindari pertemuan. Itu bukan untuk memutus silaturahmi. Tapi justru menjaga. Jangan sampai kalau ketemu justru makin kacau. Bahaya ini. Emosinya belum reda. Kata Nabi pembunuh daripada paman Nabi Hamzah menjauh. Sampai ke Jeddah. Sampai pergi ke Jeddah tinggal di pinggir laut. Siapa itu yang mau Wahsi. Wahsi itu disuruh pergi. Kamu mau masuk Islam, aku mau masuk Islam. Tapi tetap disuruh pergi. Kenapa? Karena ketika Nabi melihatnya, membayangkan wajah pamannya. Jadi bukan memutus, tapi menjaga. Yang kedua, melihat waktu yang tepat. Jadi pada saat mau pertemuan, cari ada halal lebih halal di sana. Ketemu semua orang di kantor. Kita ketemu di sana karena tidak sempat. Karena inilah yang dirasakan oleh Bung Karno, presiden pertama kita. Ya dalam artian sepanjang lebaran pusing kalau bulan Syawal. Menerima tamu kiri kanan hampir sebulan terima tamu. Maka Menteri Agama pertama waktu itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim menganjurkan untuk mengadakan acara 1 kali pertemuan. Jadi tidak mengambil durasi waktu di waktu yang tepat. Jadi cari waktu yang tepat. Jadi 1 kali ketemu. Jadi kita juga tidak terlalu, kita memang jengkel lihatnya. Tapi banyak orang jadi bisa dialihkan. Ya dia tahu juga dia kayak begitu. Dan yang ketiga
Fisik tidak bertemu, tapi hati tetap bertemu. Bisa tadi dari Ustaz Air tadi bisa pakai handphone. Assalamualaikum, gimana kabar? Iya, iya. Sudah. Iya, kan segitu. Jadi inilah makna dibalik hati Allah jaga. Jadi tidak ada yang tahu isi hati kita. Karena kenapa? Niat kita sebenarnya untuk menghindari sesuatu yang lebih membahayakan. Masya Allah. Tapi tidak ada unsur untuk memutus silaturahmi. Iya, tapi bagus sih caranya Ustadz Maulana ya, bagus ya, boleh ya. Itu pengalaman sih kayaknya masalahnya. Pemain. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih banyak yang punya pengalaman. Kita lanjut buat jemaah Islami Tinta yang ada di rumah. Yang sudah mengirimkan pertanyaan nih. Sekarang waktunya kita bacakan. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk dari Instagram @via_viak. Wah, via duak. Via duak apa via tuk? Ya, nggak tahu lah kita ya. Pokoknya Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah jika ada keluarga kita yang membenci seseorang dan kita juga dilarang untuk berkomunikasi dengan orang tersebut, apakah kita harus menurut atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Nah, ini dalam keluarga suka ada yang begini Ustadz Syam. Ya, si A ini gak cocok sama si B. Betul. Nah ini anaknya bilang, nanti kamu ketemu dia gak usah cium tangan ya gitu. Nah itu bagaimana tuh? Nah, itu, sebelah saya langsung, dia kayak paham banget nih sebelah saya. Banget gitu ya. Tadi saya mau bagi-bagi makanya coba biar gak terlalu didominasi. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Salah satu nasihat indah Luqmanul Hakim kepada anaknya yang ditorehkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar menjadi pelajaran penting bagi kita karena ayat-ayat Al-Qur'an itu salah satu mukjizatnya akan selalu relate dengan kehidupan keseharian kita. Salah satu yang relate dengan pertanyaan tadi bahwasanya bagaimana jikalau ada misalnya keluarga kita yang gak senang dengan salah seorang dari keluarga kita yang lainnya lalu mengatakan kamu juga ndak usah kamu berhubungan dengan dia, papa aja diblok sama dia, mama juga diblok sama dia, subhanallah. Apalagi yang ternyata memerintahkan kita adalah orang tua kita. Gimana nih, dilema banget. Orang tua kita nggak suka dengan dia, kita sebagai ponaan gimana gitu ya. Orang tua kita sedang berantem dengan sepupunya, orang tua kita sedang berantem dengan saudaranya, lalu anaknya diikut-ikutkan. Subhanallah. Maka kata Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau ada perintah, ternyata perintah tersebut menyalahi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ambil penjelasannya. Maka subhanallah fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Padahal yang perintah ini adalah kedua orang tua. Perintah orang tua itu termasuk di antara perintah Allah juga karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, murka orang tua adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tidak ada ketaatan kepada manusia, kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya, akan tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetap bersahabat dengan baik, tetap mempergauli dengan baik, tetap beradab di hadapan kedua orang tua kita. Misal kita tahu orang tua kita enggak senang dengan orang tersebut, maka kita jangan di hadapan orang tua kita bergaul dengan orang tersebut. Bisalah kita belok sedikit agar orang tua kita tidak melihat kita bergaul dengannya. Atau kita yang berusaha mendamaikan lewat jalur bawah aja, lewat jalur tikus aja. Supaya orang tua kita nggak tahu bahwasanya kita sedang berbuat baik kepada mereka. Tentunya kita menjadi orang yang mengislahkan
mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Karena sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, sangat erat tali persaudaraannya. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara mereka jikalau ada pertengkaran. Jangan malah kebalikannya, malah menjadi kompor. Iya emang mah, aku juga ketemu dia kemarin emang kayak gitu ya orangnya. Subhanallah. Maka jikalau ada hal seperti ini, kita yang mendamaikannya, justru kita tidak taat kepada perintah keluarga kita, namun tetap berbuat baik terhadap mereka. Wallahu ta'ala alam. Ada aja ya ini ya, Masya Allah. Ini Wih ya gimana Allah, sih? tadi beres-beres, sekarang kayak pusing banget gitu. Kenapa sih Mas Fadli? Ini loh Ustaz Syam, jadi ceritanya gini, ada temen nih biasa di grup suka kita bilang ya kan, ada grup sekolah, guru sekolah ya. Iya. Ini kalau misalnya kita ajak nongkrong, minum kopi, ini gak pernah bisa nih orang. Ini sampai mau lebaran, sampai lebaran aja nih gak bisa juga nih orang. Ini gimana sih, gak ada Wah. niatan mau silaturahmi apa sama teman-teman atau gimana? Ini Teman-teman nanyain ke saya. Tipe-tipe pemimpin banget nih kayak gini nih. Kenapa Mas Fadli yang pusing? Kasihan Kenapa maksudnya saya kan yang teman-teman nanyain ke saya semua. Nanti saya coba, aduh mau ngambil jalan tengahnya Kan gimana orang nih? yang kayak gitu tuh biar nanti ada balasannya juga bagi mereka. Terus ini gimana balasannya Ustaz Syam memangnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Oh, setelah satu ini ya? Iya dong. Oke, oke. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Aduh, Jangan Piji benerin pusing dulu deh. sendiri. Pusing.